Oke, warganet sempat terpecah ya dengan rencana pemberian nama Jalan Ataturk di Jakarta. Ada yang menganggap sosok Ataturk ini mencoreng umat Muslim, ada juga yang menganggap hal ini merupakan langkah diplomatik agar hubungan Indonesia-Turki lebih baik. Bagaimana seharusnya masyarakat menyikapi hal ini? Bergabung bersama kami ada dosen hubungan internasional Universitas Indonesia, Agung Nurwijoyo. Pak Agung, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Pak Agung, dari polemik yang kemudian jadi bola liar di lini masa, ada yang pro, ada yang kontra. Anda melihat kontroversi ini, kontroversi nama Jalan Ataturk ini seperti apa? Oke, pertama mungkin kita perlu memahami 3 hal ya, Mbak ya. Yang pertama, kita perlu memahami bahwa masalah penentuan nama jalan ini sebenarnya kan diserahkan kepada masing-masing pihak ya. Dari Turki menyerahkan penamaan jalan di Ankara kepada pihak Indonesia, dan sedangkan penamaan jalan di Jakarta itu diserahkan kepada pihak Turki. Artinya ini sebagai satu proses yang punya asas resiprokal gitu ya, ada hubungan sifatnya timbal balik. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya juga perlu dilihat bahwa itikat ini juga merupakan bentuk kedekatan ya, hubungan antara Indonesia dengan Turki sebenarnya. Ya, sebagai sebuah negara bangsa, relasi ini sudah berjalan sekitar 70 tahun ya, bahkan bisa jauh lebih dari itu kalau kemudian kita menariknya dari masa-masa Utsmani yang punya relasi kuat dengan Kesultanan Kerajaan di Nusantara. Dan yang ketiga sebenarnya juga dalam konteks diplomasi dan hubungan internasional, hal seperti ini sebenarnya suatu hal yang sebenarnya lazim dan terjadi, hal yang terjadi. Nah, simbolitas ini kan jamak kita temukan ya. Dalam konteks Indonesia ini kita biasa untuk menghargai negara lain, misalnya dengan peresmian, misal di Bandung kita lihat ada namanya Palestine Walk ya, kita Jalan Asia Afrika Bandung. Ada juga di Jakarta kita lihat ada patung Yuri Gagarin ya, ataupun juga Jalan Soekarno yang kemudian atau tokoh-tokoh nasional lain Indonesia yang juga ada di berbagai macam negara. Dan sebaliknya juga bagi Turki sendiri ini juga bukan satu hal yang pertama kali terjadi gitu ya. Di Ankara kita biasa melihat dan kita temukan ada namanya Jinnah Caddesi gitu ya, ataupun jalan Jinnah. Itu ada satu bentuk bagian resiprokal antara Turki dengan Pakistan sebagai bentuk penghormatan kepada Perdana Menteri Pakistan pertama Muhammad Ali Jinnah. Dan di sisi Pakistan juga kemudian mereka juga meresmikan Ataturk Avenue di Islamabad seperti itu. Jadi ini bukan suatu hal yang baru. Ditambah lagi sebenarnya kita juga perlu melihat bahwa kerjasama model seperti ini dalam konteks misal simbolitas penamaan jalan ini juga punya sebenarnya potensi yang begitu besar ya dalam membangun hubungan erat di masa yang mendatang, khususnya dalam konteks eratan hubungan antara people to people seperti itu. Itu juga hal mungkin yang bisa saya sampaikan di awal. Oke, tapi di luar hal itu sejumlah kelompok kita ketahui menganggap pemberian nama Ataturk ini terlalu mengglorifikasikan seorang Ataturk, negarawan yang dianggap katanya merevolusi Turki besar-besaran, mungkin dengan kesan tidak baik begitu. Seberapa penting sebetulnya sosok Ataturk di mata masyarakat Turki mungkin hingga saat ini? Ya, ini jadi suatu hal yang menarik ya, dan cerita-cerita mengenai sisi kontroversi Ataturk ini sebenarnya kan mendominasi gitu ya, cerita terkait dengan Ataturk khususnya di publik Indonesia ya, seperti hal misalnya penghilangan simbol-simbol Islam, diktator, maupun dalam khususnya dalam konteks berakhirnya Kesultanan Turki Utsmani waktu itu. Saya rasa ini luka yang disuarakan oleh kelompok Islam di Indonesia dalam beberapa hari terakhir, ya kan, ini jadi suara yang memang dominan seperti itu. Namun juga sebenarnya di sisi yang lain kita juga penting untuk mendengar posisi penting Ataturk bagi masyarakat Turki. Sebagai contoh, misal kita lihat dan saya mulakan, misal kita cerita tentang Undang-Undang Dasar Turki, Republik Turki, atau kemudian lebih jamak kemudian disebut Turkiye Cumhuriyet Anayasa gitu ya. Nah ini jika kita lihat sebenarnya di sana kita baca pasal kedua tertulis juga begitu jelas bagaimana kemudian Republik Turki ini melekat di dalam nasionalisme Ataturk ya. Bahkan momentum-momentum bersejarah Mustafa Kemal ya dalam perang kemerdekaan Turki ini dijadikan hari-hari bersejarah nasional, bahkan hari libur. Kutipan-kutipannya kita bisa lihat di berbagai macam tempat di Turki ya, patungnya, benderanya, bandara ya. Itu artinya kan kita melihat bahwa Mustafa Kemal ini bagi masyarakat Turki punya posisi yang begitu sakral dan spesial ya dalam konteks khususnya juga dalam nasionalisme Turki. Nah, Ataturk ini kan juga bagi masyarakat Turki modern ini dianggap juga sebagai sosok pendiri republik ya. Dirinya juga dianggap sebagai sosok yang berhasil menyelamatkan Turki tumbuh sebagai bangsa yang merdeka ya di masa-masa Perang Dunia Pertama dulu.
Dan kita ingat sebenarnya dalam memori sejarah kita bahwa di akhir-akhir Kesultanan Turki Utsmani itu dan awal berdirinya Republik Turki kan ada sebutan namanya Segment of Europe. Nah, serangan bertubi dari wilayah utara, selatan, timur, barat itu kan dibalas dengan bentuk perang kemerdekaan ya, baik di wilayah Sakarya, Gallipoli dan segala macamnya dengan berbagai macam perjanjian yang membuat wilayah Republik Turki berjalan seperti hal yang kemudian kita lihat sekarang. Karena kemudian wajar ada gelar yang disebut dengan Atatürk ya bagi Mustafa Kemal yang artinya juga Bapak Turki. Artinya kan ini posisi yang begitu sakral dan spesial untuk masyarakat Turki sendiri. Gitu. Oke, nah dengan rekam jejak kontroversial dari Kemal Atatürk ini, mungkin nggak sih pemikirannya masih bisa diimplementasikan pada negara-negara modern yang mungkin masyarakat mayoritasnya adalah umat Muslim? Karena kita tahu Atatürk tadi memiliki pemahaman yang sekuler. Ya, mungkin satu hal yang kemudian saya perlu garis bawahi bahwa dalam perjalanannya selama ini, seperti itu yang saya pelajari juga Turki itu tidak pernah punya satu bentuk itikat ya untuk mengekspor ideologi mereka seperti itu kan. Seperti hal contoh ada misal ada slogan namanya Nembutu Turkum Diene, betapa bangganya aku menjadi seorang Turk gitu ya. Dan memang kalau kemudian kita pahami kan dalam hal pemikiran Atatürkisme ini atau Kemalis ini kan selalu mengalami bentuk transformasi pemaknaan gitu ya. Misalnya dulu di era Republik pertama kali berdiri, itu sebenarnya Turki tidak mengenal sistem bentuknya multipartai seperti itu. Multipartai berjalan setelah peninggal Atatürk seperti itu. Artinya ada bentuk transformasi dari para pengikut Atatürk terhadap pemikiran Kemalis ini seperti itu. Nah, di sisi lain pertanyaan yang tadi disampaikan juga sebenarnya masih relevan dalam koridor jika kita melihat sekularisme sebagai satu bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap hak warga negara misalnya menjalankan perintah agama. Tapi kan dalam hal konteksnya Turki ini kan jadi satu hal yang menarik. Selama ini kan kita melihat Turki ini menjalankan apa yang dinamakan dengan sekularisme asertif seperti itu. Bagaimana kemudian peran mereka dominasi negara terhadap agama itu begitu besar. Dan yang ini perlahan kita rasakan ada mengalami perubahan itu di masa-masa 2 dekade terakhir di masa kepemimpinannya AKP seperti yang cenderung sekularisme sifatnya lebih pasif seperti itu. Nah, meskipun demikian kan kita juga melihat sebenarnya ideologi Kemalis ini yang masih sekarang usaha dijalankan oleh pemerintahan Erdogan seperti itu kan. Nah, contoh misal untuk kemudian tetap mendengungkan usaha untuk bergabung dengan Uni Eropa seperti itu. Ataupun dalam konteks yang lain kita melihat sejarah 2016 ketika masa-masa usaha kudeta itu terjadi seperti itu. Nah, wujud lainnya adalah Atatürk itu tetap nasionalisme Atatürk tetap bermain seperti itu. Bagaimana mereka usaha untuk mempertahankan republik dari nilai-nilai yang memang berusaha untuk mengancam negara seperti itu. Itu yang paling penting. Tapi Pak Agung, dari pro kontra yang ada sekarang, kita tahu tahun 2022 rencana pemerintah Turki akan berkunjung ke Indonesia mungkin akan terjadi. Bagaimana kalau penamaan Jalan Atatürk ini gagal terrealisasi ke depannya? Apa yang terjadi, implikasinya terhadap negara, hubungan bilateral, mungkin juga implikasi politik, seperti apa? Ya, tentunya sih harapan kalau secara pribadi sih tidak ya, walaupun memang karena memang nama Atatürk dan Soekarno ini kan punya sisi kesetaraan ya, dan sisi kepantasan sebenarnya mengacu dari sisi asas resiprokal yang kemudian saya sampaikan tadi di awal ya. Keduanya adalah satu kepala bangsa, punya semangat besar dalam konteks anti kolonialisme dan anti imperialisme seperti itu. Artinya ini posisinya benar-benar sudah ideal seperti itu. Kalau kemudian ada isu yang berkembang, diganti saja dengan Fatih Sultan Mehmet, berarti kan saya pikir juga tidak ideal. Kemudian di sananya ada Soekarno seperti itu. Artinya sisi kepantasan itu sudah ada gitu kan di titik ini. Walaupun demikian kan memang artinya melihat polemik yang ada ini jadi satu PR juga sebenarnya ya buat kedutaan Turki di Jakarta seperti dalam konteks diplomasi publik. Artinya mereka juga sebenarnya kan melihat dan mendengar sendiri ya terkait persepsi masyarakat Indonesia khususnya kaum muslimin gitu ya terkait dengan Atatürk itu sendiri. Artinya kan ini tantangan juga begitu besar dari pihak perwakilan gitu. Karena memang kan dalam 2 dekade terakhir hubungan Turki dengan Indonesia itu cukup mesra ya Mbak ya, boleh bilang gitu. Demikian juga sebaliknya nanti di Ankara juga punya PR besar sebenarnya nanti untuk pembumian gitu ya nama Pak Soekarno seperti itu. Nah, karena memang kita lihat bahwa dua negara ini punya hubungan yang sangat strategis, mayoritas Muslim, adopsi demokrasi. Nah, artinya ini kan jadi satu hal yang sebenarnya sangat berpotensi begitu besar. Kemudian
senantiasa dikembangkan. Oke, Seperti itu. oke. Nah, Baik, ya bagaimanapun penamaan Jalan Ataturk ini dilakukan, direncanakan memang karena hubungan diplomatik begitu ya. Ini adalah langkah diplomasi antar Indonesia Turki meskipun ada sebagian orang yang menganggap ini salah, ini tidak benar, tapi ada juga yang menganggap bahwa protes ini terlalu berlebihan, apalagi di lini masa di media sosial. Mungkin nanti pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa mengambil jalan tengahnya untuk bisa mendamaikan kedua belah pihak dan juga tetap hubungan diplomasi antara Indonesia dan Turki tetap berjalan dengan baik, tetap mesra tadi kalau kata Pak Agung. Pak Agung Nurwijoyo, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. oke Mbak, terima kasih sama-sama.